Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada video kali ini saya Willy Kusnandar dengan NIM 221116121 akan menjelaskan tentang pertemuan keempat dari mata kuliah elektronika analog yang berjudul Dioda Zener. Baik, kita langsung pembahasannya ya. Apa itu dioda Zener? Dioda Zener adalah dioda yang memiliki tegangan pada Zenernya atau memiliki tegangan breakdown yang sangat kecil. Nah, tegangan tersebut biasanya berfungsi sebagai regulator tegangan atau sebagai pengatur tegangan dari tegangan sumbernya. Yang dimana nanti tegangan outputnya akan sama dengan tegangan pada Zenernya. Yang dimana juga dioda Zener ini selalu dioperasikan pada daerah reverse-nya atau konfigurasi rangkaiannya reverse bias sehingga dapat menghasilkan tegangan outputnya menjadi tegangan pada Zenernya. Nah, untuk simbolnya sendiri bisa kita lihat bahwa pada anoda sama seperti di dioda sebelumnya yang memiliki tanda arah panah dan katodanya. Ini berbeda pada dioda sebelumnya ya, yang pernah kita bahas, di mana ada simbol Z. Ya. Nah, biasanya simbol Z ini bisa kita artikan sebagai pengatur tegangan pada katodanya. Kita lanjut ke regulator shunt. Regulator shunt ini bisa kita lihat pada gambar berikut, di mana dioda Zener ini terpasang secara reverse bias, yang dimana katodanya terpasang pada catu positif dan anodanya terpasang pada catu negatif. Nah, sehingga pada rangkaian tersebut menghasilkan tegangan outputnya sama dengan tegangan di Z-nya atau tegangan Zenernya. Bisa kita artikan, apabila tegangan sumbernya lebih dari tegangan Zener, maka tegangan Zenernya akan sama dengan tegangan output. Nah, bisa kita lihat juga pada rangkaian tersebut di mana ada IZ. IZ ini apabila pada saat rangkaian tersebut mengalir ke dioda Zenernya. Nah, untuk perhitungannya bisa kita ketahui dengan arus pada Z sama dengan tegangan sumber dikurangi tegangan Zener dibagi dengan resistansi sumbernya ya. Lalu bagaimana dengan kondisi berbeban? Nah, kondisi berbeban bisa kita lihat pada rangkaian di mana pada rangkaian ini ada arus sumber terbagi menjadi dua, yaitu ada arus pada Zener dan juga ada arus pada beban. Nah, bisa kita lihat agar arus pada beban ini dapat regulasi, maka arus pada Zenernya harus lebih dari 0. Nah, pada saat arus sumbernya melewati arus Zener, maka arus yang pada Zenernya yang mengalir pada Zener harus lebih dari 0. Dan juga dioda Zener juga akan teregulasi apabila arus pada sumbernya melebihi dari arus pada beban, sehingga resistansi bebannya akan teregulasi juga melalui dari dioda Zener. Nah, ingatkan lagi, arus pada Zener harus lebih dari 0 apabila akan terjadinya regulasi, dan juga dioda Zener akan teregulasi juga apabila pada saat arus pada sumber lebih dari arus pada beban, atau tegangan sumber lebih dari tegangan Zener ditambah arus pada beban dikalikan dengan resistansi sumber. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan perhitungan pada rumus berikut ya. Ada IS, arus pada sumber sama dengan arus pada Zener ditambahkan dengan arus pada beban. Untuk mengetahui arus pada sumbernya juga bisa kita ketahui dengan tegangan sumber dikurangi dengan tegangan Zener, kemudian dibagikan dengan resistansi sumber. Kemudian untuk mengetahui arus pada beban bisa kita ketahui dengan tegangan Zenernya dibagi dengan resistansi beban. Dan juga, untuk mengetahui arus pada Zenernya kita bisa ketahui dengan arus pada sumber dikurangi dengan arus pada beban. Nah, apabila arus pada sumber ini lebih dari arus beban, maka dioda Zener akan teregulasi. Dan apabila kurang dari arus sumber, maka tidak akan terjadinya regulasi. Lanjut adalah tegangan Thevenin. Nah, tegangan Thevenin adalah tegangan apabila beban RL jika pada Zener dilepas dari rangkaian. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut di mana dioda Zener ini dilepas. Besar tegangan Thevenin ini bisa kita lihat pada rumus berikut, di mana ada VTH. Nah, untuk mengetahui tegangan besaran VTH-nya, kita bisa
gunakan dengan rumus pembagi tegangan, yaitu di mana ada resistansi beban dibagi dengan resistansi beban ditambah dengan resistansi sumber, kemudian dikalikan dengan tegangan sumber. Maka hasilnya adalah tegangan Thevenin. Nah, perlu kita ketahui juga, apabila tegangan Theveninnya kurang dari Vz, maka arus pada Zener-nya adalah 0. Nah, mengapa VTH-nya kurang dari Vz, maka dioda Zener-nya tidak akan teregulasi. Nah, agar dioda Zener ini dapat regulasi, maka tegangan Thevenin-nya harus lebih dari tegangan Zener, sehingga arus yang mengalir pada Zener-nya lebih dari 0. Nah, perlu kita ketahui juga dari tegangan Thevenin. Nah, selama tegangan Thevenin-nya lebih dari tegangan Zener, maka arus pada Zener-nya adalah 0. Sehingga tegangan Thevenin ini apabila kurang dari tegangan Zener, maka tidak akan terjadinya regulasi tegangan. Nah, bagaimana agar dioda Zener ini bisa terjadi regulasi? Nah, apabila tegangan Thevenin ini lebih dari tegangan Zener, sehingga menghasilkan arus Zener-nya lebih dari 0. Nah, apabila si rangkaian tersebut terpasang, sehingga arus yang Zener-nya bisa menghasilkan nilai yang lebih dari 0. Dan juga dioda Zener-nya bisa terregulasi, sehingga menghasilkan outputnya adalah sama dengan tegangan Zener-nya. Kita next ke dropout point. Nah, dropout point ini jika tegangan sumbernya turun atau arus pada bebannya naik, maka arus pada Zener-nya bisa menjadi 0, sehingga Zener menjadi tidak dadal atau tidak breakdown, dan tegangan outputnya menjadi turun atau tidak teregulasi. Nah, bisa kita lihat pada rumus berikut, di mana pada saat arus pada sumbernya turun, bisa kita ketahui perhitungannya dengan tegangan sumber pada saat minimum dikurangi tegangan Zener-nya, kemudian dibagi dengan resistansi sumber pada saat maksimumnya, pada saat naik. Nah, untuk mengetahui RS max-nya juga bisa kita ketahui dengan tegangan sumber pada saat minimum dikurangi dengan tegangan Zener dibagi dengan arus pada sumber dibagi min. Nah, sehingga bisa kita ketahui juga arus pada Zener yang masuk, arus pada sumber dikurangi dengan arus pada beban. Ya. Berikut adalah disipasi daya. Disipasi daya adalah daya serap pada tiap komponen, yang dimana jika pada suatu komponen ada tegangan jatuh sebesar tegangannya dan juga ada arus yang mengalir sebesar arusnya, maka pada komponen tersebut akan ada daya yang hilang atau daya yang diserap sebesar P atau dayanya. Untuk mengetahuinya bisa kita kalikan dengan tegangan dikalikan dengan arus, maka menghasilkan daya panas yang diserap pada tiap komponen. Untuk mengetahui disipasi daya, bisa kita lihat pada gambar berikut dan juga pada rumus berikut. Nah, contohnya, untuk mengetahui disipasi daya pada komponen Zener, bisa kita lihat pada rumus berikut, yaitu ada daya yang diserap oleh Zener sama dengan daya pada Zener sama dengan kita hitung tegangan pada Zener dikalikan dengan arus pada Zener. Kemudian untuk mengetahui daya yang diserap pada tahanan RS atau pada resistor RS, kita bisa hitung juga PRS sama dengan arus pada sumber dikalikan dengan tegangan sumber dikurangi dengan tegangan Zener-nya. Nah, untuk daya yang diserap oleh beban RL bisa kita lihat pada RL, pada tahanan bebannya bisa kita lihat arus pada bebannya dikalikan dengan tegangan outputnya. Nah, tegangan outputnya ini pada Zener-nya. Nah, karena Vout ini adalah sama dengan tegangan Zener, maka tegangan RL-nya sama dengan arus pada beban dikalikan dengan tegangan Zener-nya. Nah, perlu kita ketahui juga untuk mengetahui disipasi daya, kita bisa mengetahui daya yang diserap pada komponen ini akan dapat berubah menjadi panas. Nah, panas yang dihasilkan ini dapat merusak komponen yang bersangkutan. Karena semakin panasnya komponen, maka akan semakin rusak. Nah, oleh karena itu, kita perlu mengetahui juga dan juga perlu dijaga agar komponen tidak melampaui batas daya yang aman dan juga untuk digunakan. Ya. Untuk mengetahui batas aman yang digunakannya, kita bisa lihat pada datasheet komponen yang kita gunakan. Ya. Nah, kita lihat juga pada hubungan seri dioda Zener. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut di mana
dioda Zener ini terpasang secara seri ya, yang dimana untuk mendapatkan tegangan yang lebih besar, maka beberapa buah Zener yang terpasang seperti gambar berikut dapat dihubungkan seri sehingga menghasilkan tegangan yang lebih besar ya. Nah, contohnya apabila tegangan Zenernya ini terpasang secara bersamaan secara seri, maka akan menghasilkan tegangan yang lebih besar. Nah, untuk mengetahuinya, jumlah tegangan yang pada Zenernya bisa kita ketahui dengan rumus tegangan total, yaitu tegangan Zenernya. Kita jumlahkan semuanya. Misal pada gambar berikut ada Zener 1 dan Zener 2. Kita jumlahkan, maka tegangan outputnya akan sama dengan Zener 1 dan Zener 2 untuk tegangan outputnya. Nah, selain pertambahan tegangan, ada juga kemampuan daya serapnya. Nah, untuk mengetahui daya serapnya, kita ketahui dulu masing-masing pada komponen Z1 sama Z2, daya yang diserapnya. Nah, untuk mengetahui daya serap pada Zener 1, kita perhitungkan juga seperti pada presentasi sebelumnya. Untuk mengetahui Z1 ada IZ dikalikan dengan VZ. Untuk Z2 juga sama, ada ada VZ dikali dengan IZ. Setelah itu kita jumlahkan semuanya, daya yang diserapnya, sehingga menghasilkan daya total atau PZ. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungannya untuk contoh soal berikut. Nah, di mana pada contoh soal ini ada 4 soal dari permasalahan rangkaian seperti di gambar berikut. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Apakah terjadi regulasi apabila tegangan sumber sebesar 15 volt dan apabila juga tegangan Zener yang keduanya ini dipasang dengan 1 volt. Kita bukan dengan 9 volt. Oke, kita langsung mengerjakan soal nomor 1. Kita ketahui juga tegangan sumbernya sama dengan 15 volt. Dan arus pada Z2 dan tegangan pada Zenernya yang keduanya adalah 1 volt ya. Yang perlu kita ketahui untuk apabila terjadi regulasinya, kita perlu ketahui juga arus pada sumbernya, arus IS. Untuk mengetahui IS, kita bisa tulis dengan rumus berikutnya. IS sama dengan tegangan sumber dikurangi dengan tegangan output. Tegangan outputnya ini bisa kita ketahui dengan perhitungan VZ1 dengan VZ2. 1 ditambah dengan VZ2. Oke. Dibagikan dengan RS atau resistasi sumber. Untuk VS-nya sendiri sudah kita ketahui dengan 15 volt dikurangi tegangan outputnya yaitu VZ1 ditambah VZ2. VZ1-nya sendiri adalah 6 volt ditambah dengan 1 volt untuk VZ2 dibagikan dengan RS-nya adalah 300 ohm. Sama dengan 15 bagi 6, 15 kurang 7, maka hasilnya 8 volt dibagi dengan 300, maka sama dengan arus IS-nya adalah 26 mA. Oke. Nah, langkah keduanya kita ketahui arus pada beban atau IL. IL sama dengan VZ dibagi RZ. Ya, RZ. IZ per RL. RL ya.
RL. Tegangan Zener. Tegangan Zener ini adalah tegangan outputnya dari perhitungan VZ1 dan VZ2. Hasilnya adalah 7 volt. 7 volt dibagi dengan RL-nya adalah 1 k ohm. RL-nya 1 k ohm. Kita bagikan, maka hasilnya 7 mA. Nah, untuk mengetahui apakah terjadinya regulasi atau tidak, untuk mengetahui regulasi adalah arus sumbernya harus lebih dari arus beban, sehingga dioda Zener dapat meregulasi tegangan outputnya untuk menghasilkan tegangan output IS lebih dari IL. Maka perhitungannya IZ sama dengan IS dikurangi IL. IL sama dengan 26 dikurangi 7. 26 dikurangi 7 mA. Maka menghasilkan 19 mA. Oke. Maka pada saat VS-nya pada saat tegangannya 15 volt dan arus pada Z2-nya adalah 1 volt, maka pada saat IS-nya lebih dari IL, IS-nya adalah 26 mA dan IL-nya adalah 7 mA. Maka arus yang mengalir adalah 19 mA. Maka dari hasil perhitungan tersebut adalah dengan tegangan 15 volt dan tegangan Zener 2-nya 1 volt, maka akan terjadinya regulasi. Dengan tegangan 15 volt dan VZ1-nya 9 volt, 6 volt dan VZ2-nya 1 volt. Maka rangkaian akan teregulasi karena arus pada lebih dari arus Zener, arus dari beban. Maka hasilnya adalah terregulasi. Oke, bagaimana untuk nomor 2? Untuk nomor 2, jika Z1-nya dihilangkan, apakah akan terjadi regulasi? Nah, apabila Z1 ini ada 6 volt ini dihilangkan, maka tegangan regulatornya adalah 9 volt. Nah, diketahui, VS-nya 24 volt, VZ-nya adalah 9 volt. Nah, untuk mengetahui apakah terregulasi atau tidaknya, sama pengerjaannya seperti nomor 1. Kita cari tahu dulu IL-nya berapa. IL sama dengan tegangan Zener, tegangan sumber, IS. Oke, maaf, kita ketahui dulu IS-nya berapa. IS-nya dulu berapa? Tegangan sumbernya 24 volt dikurangi tegangan Zener, yaitu 9 volt, dibagi dengan resistensi sumbernya adalah 300 ohm. Oke. RS-nya sama dengan 300 volt. 300 ohm. Ohm. Maka hasilnya adalah 24 kurang 9, 15 dikurangi
500 dibagi 15 dibagi 300. Maka hasilnya 0,05 ampere atau 50 mA. Kemudian kita cari tahu juga IL-nya. Harus pada beban. IL-nya adalah tegangan Zener-nya 9 volt dibagi dengan arus resistansi bebannya 1000 volt. 1000 ohm. Maaf. Maka 9 dibagi 1000. Hasilnya adalah 9 mA. Setelah diketahui arus pada sumber dan arus pada bebannya, apakah akan terjadi regulasi? IS lebih dari IL. IZ sama dengan IS dikurang IL. Dikurang 9. Maaf, 50 dikurangi 9. Hasilnya adalah 41 mA. Maka hasil dari rangkaian apabila Z1-nya dihilangkan, hasilnya adalah terregulasi karena arus pada sumber melebihi dari arus pada beban. Arus yang mengalirnya menghasilkan 41 mA. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, jika Z1-nya adalah 10 volt, apakah akan terjadi regulasi? Nah, untuk Z1 ini kita ganti ke 10 volt. Maka konfigurasi rangkaiannya masih seperti seri ya. Dioda Zener secara seri. Oke, kita lanjut nomor 3. Diketahui Z1-nya adalah 10 volt, Z2-nya adalah 9 volt, dan VS-nya adalah tegangan sumbernya 24 volt. VS-nya tidak berganti ya, tidak seperti nomor 1. Kita ketahui IS dulu. Dua 4 volt dikurangi 10 tambah 9. Dibagi dengan RS. RS-nya ada 300 ohm. 24 dikurangi 9 volt dibagi dengan 300. Maka hasilnya 5 bagi 300. Hasilnya adalah 0,016 ampere. Atau kita konversi ke miliampere jadi 16 miliampere. Kita ketahui juga arus pada beban. Tegangan Zener-nya adalah 10 tambah 9, yaitu ada 19 volt. Dibagi dengan resistansi beban. Resistansi bebannya adalah 1000 ohm. Maka hasilnya adalah 19 mA. Apakah akan terjadi regulasi? Kita ketahui IZ arus pada Zener sama dengan IS kurang IL. Hasilnya 16 kurang 19 sama dengan minus 3 mA.
Maka hasil konfigurasi dari rangkaian tersebut, di mana pada saat Z1 10 volt dan Z2 9 volt dan tegangan sumbernya 24 volt, maka hasilnya tidak terregulasi. Karena arus pada sumber karena arus pada beban kurang dari arus pada sumber arus pada beban melebihi dari arus pada sumber, sehingga tidak terjadinya regulasi. Arus pada beban di arus pada sumber. Nah, apabila ingin dapat regulasi, maka arus sumber tersebut harus melebihi dari tegangan arus pada beban. Maka dari hasil dari perhitungan tersebut, rangkaian tersebut pada dioda Zener tidak terregulasi. Oke, selanjutnya pada nomor 4. Pada nomor 4 adalah hitunglah disipasi daya pada DZ1 dan DZ2 pada saluran nomor 3. Nah, oke. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi, kita menghitung disipasi dayanya. Oke, untuk menghitung disipasi daya, kita ketahui DZ1, kita ketahui dulu pada dioda Zener satunya, yaitu tegangan pada Zener 1 dikali dengan arus pada Zener. Arus pada Zener sudah kita ketahui sebesar minus 3 mA. Arus pada Zener 1 adalah 10 volt dikali minus 3. Maka hasilnya minus 30 mW. Minus 30 mW. Nah, untuk PZ2-nya bagaimana? PZ2 tegangan pada Zener kedua dikali dengan arus pada Zener, yaitu 9 volt dikali dengan minus 3. Hasilnya minus 27 mA. Maka daya yang dihasilkan pada masing-masing Zener adalah pada dioda Zener 1 menghasilkan minus 30 mW dan daya pada Zener keduanya menghasilkan minus 27 mA. Nah, miliwatt. Maaf. Maka daya yang diserapnya adalah minus. Jadi sehingga komponen pada Zener 1 dan Zener 2 tidak menghasilkan panas. Ya, jadi seperti itulah penjelasan tentang pertemuan keempat dari elektronika analog yang berjudul dioda Zener. Seperti itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan semoga ilmu yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.